Nelangsa dengan apa yang terjadi, Arum bangkit tanpa mengucapkan apapun dan langsung masuk ke dalam kamar. Sudah puluhan kali dia menangis. Berbagai cara dia lakukan agar bekas koreng yang ada di mukanya bisa hilang, mulai dari ramuan tradisional hingga pergi ke tabib. Tapi tetap saja luka-luka yang ada di tubuh Arum tidak bisa hilang. Kelelahan karena menangis, tanpa sadar Arum tertidur di senja itu. "Dek, bangun!" Terdengar ucapan lembut dari arah samping tempat tidur Arum. Dia merasakan usapan lembut menerpa rambutnya. Menggeliat, Arum membuka mata. Seketika dia kaget. Tadinya dia berpikir bahwa suara wanita yang membangunkannya adalah Lastri, ibunya. Namun ternyata itu bukanlah ibunya, melainkan sosok wanita yang cantik dan rupawan. Melihat itu, Arum langsung beranjak menuju ujung kasurnya. Dengan jelas kali ini dia melihat seorang wanita yang begitu cantik. Kulitnya halus, warnanya kuning langsat, bagai cahaya rembulan yang sedang bersinar terang. Rambutnya hitam lurus, tergerai hingga punggungnya. Bibir dan matanya yang indah membuat siapa saja pasti betah berlama-lama menatap wanita itu. "Renendo," sekali lagi wanita itu memanggil Arum untuk mendekat ke arahnya. Bagai terhipnotis, Arum mendekati wanita itu. "Ngapunten, panjenengan sinten, J?" ucap Arum sopan saat sudah berada di depan wanita itu. "Ora perlu ngerti aku sopo," dengan senyum lembutnya menjawab. "Tidak perlu tahu aku siapa. Kalau kamu pengen jadi cantik, aku bisa membantumu, Dek." Lanjutnya yang kini sudah membelai pipi Arum. Arum tersentak. Dirinya bangun dengan nafas yang memburu. "Ternyata cuma mimpi," ucapnya sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 5 sore. Segera dia bangkit dari ranjangnya untuk menuju kamar mandi. Malamnya, dia tidak bisa melepaskan ingatan tentang mimpi yang terjadi sore tadi. Wanita itu benar-benar cantik. Ingin sekali dirinya bisa menjadi seperti itu, dengan kulit yang halus dan badan yang begitu sempurna. Andai aku bisa menjadi seperti itu, pasti orang-orang desa akan menyanjungku. Batin Arum yang tengah duduk menatap langit tanpa bintang malam itu. Hembusan angin dingin tiba-tiba menerpa wajah Arum. Sejenak dia menikmati angin yang berhembus lumayan kencang, hingga dia mendapati ada satu bayangan. Seseorang yang berdiri tidak jauh dari tempatnya duduk saat ini. Dilihatnya dengan seksama sosok tersebut, tapi jarak yang lumayan jauh membuat pandangan Arum tidak begitu bisa menangkap siapa sosok itu. Merasa takut, dia beranjak masuk dan segera menutup pintu rumahnya. Suasana di dalam rumah sudah sepi. Lastri, ibunya, juga pasti sudah tidur. Saat sudah hendak masuk ke dalam kamar, begitu kagetnya dia, sudah ada orang yang duduk di tepian ranjang. "Siapa kamu?" tanya Arum yang kini mulai dilanda ketakutan. "Nggak usah takut, Nduk," katanya. Namun Arum masih tetap setia berdiri depan pintu. Dia punya perasaan tidak enak dengan wanita di hadapannya. Wanita itu bangkit. Arum sedikit mundur. "Bukannya kamu pengen cantik, Nduk?" ujarnya masih menatap Arum dengan senyum yang begitu memikat. Sedang Arum sendiri saat ini benar-benar merasa takut dengan apa yang dilihatnya. Jelas dia bukan manusia. "Kalau kamu ingin menjadi cantik, aku tunggu malam Selasa Kliwon di sendang sisi desa," ucapnya dengan dibarengi sosok yang tiba-tiba lenyap dari pandangan Arum. Kaget, Arum berlari menuju kamar ibunya. "Tok tok, Bu, Ibu," ucap Arum panik dengan apa yang barusan dia lihat. Beberapa kali dia menoleh ke arah kamarnya, takut sosok itu kembali muncul. "Ngopo to, Rum?" ujar Lastri yang panik melihat raut wajah Arum. "Iku, Bu, ada demet di kamarku," ujarnya sambil menuju ke arah kamarnya. Tidak percaya dengan ucapan anaknya, Lastri berjalan menuju kamar Arum. Dilihatnya tidak ada siapapun di sana. "Nggak ada apa-apa loh, Nduk. Kamu ngelindur ya?" ujar Lastri.
sedang Arum yang berdiri di belakang ibunya juga menengok ke dalam kamar. Benar, tidak ada siapapun. Wanita itu benar-benar sudah menghilang. Masih merasa takut, Arum meminta kepada ibunya untuk tidur bersama malam itu. Tak terasa pagi sudah menjelang. Suara kokok ayam jantan mengawali subuh yang masih berselimut kabut. Arum yang sedari malam tidak bisa tertidur dengan pulas, masih memikirkan kata-kata wanita yang bertandang ke kamarnya. Siapa wanita itu? Batinnya. Namun semakin dia memikirkan, justru kepalanya semakin bingung. Apa benar kejadian semalam itu nyata? Beranjak menuju dapur, Arum mencoba mengusir pikiran tentang sosok wanita yang terus hadir di kepalanya. Sinar mentari memang belum terlihat, tapi beginilah kebiasaan Arum sehari-hari. Semenjak setengah jam yang lalu, dia sudah berkutat dengan tungku kayu. Loh, Nduk, bangun jam berapa kamu itu? Kok rajin? Jam segini sudah ada di depan tungku perapian, ujar Lastri yang sudah berdiri di belakang. Sudah dari tadi, Bu. Lah, Ibu tidurnya pules banget, jawab Arum yang masih mengipasi api agar tetap menyala. Ya sudah, sana nyuci baju saja, biar Ibu yang masak, pinta Lastri. Tanpa menunggu diperintah 2 kali, Arum beranjak menuju kamar mandinya, mengambil pakaian kotor, dan segera menuju sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Berjalan dalam keremangan subuh, beberapa kali Arum menoleh ke belakang. Dirinya merasa sedang diawasi oleh sesuatu. Mempercepat langkah agar segera tiba di sungai, dia berharap setidaknya ada orang di sana. Walaupun Arum tidak berani mendekati warga desa, tetapi setidaknya ada orang yang bisa dimintai tolong jika terjadi sesuatu. Benar saja, saat sudah hampir sampai di tepian sungai, Arum melihat ada beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci baju. Merasa tenang, dirinya berjalan menuruni jalanan yang menurun menuju ke arah sungai. Arum tiba-tiba hilang keseimbangan karena kakinya terpleset tanah yang licin. Tubuhnya terjatuh, terguling hingga dekat dengan sungai. Isi keranjang berhamburan kemana-mana. Aduh, eramnya mencoba berdiri. Kakinya begitu sakit, pinggangnya ngilu. Syukurin, bocah pembawa sial, harusnya sudah dari dulu dibakar hidup-hidup, ucap keji salah seorang wanita yang sedang mencuci di sana. Mendengar hal itu, air mata Arum turun tanpa disadarinya. Badannya sakit, tapi hatinya jauh lebih sakit. Arum teringat, tiap kali dia bermain dengan teman-teman sebayanya, selalu orang tua dari temannya melarang untuk dekat-dekat dengan Arum. Anak pembawa sial, katanya. Tiap kali ada kejadian yang menimpa desa di mana Arum tinggal, selalu dia yang menjadi sasaran warga. Warga mengira bahwa orang tua Arum, terutama bapaknya, telah bersekutu dengan iblis. Karena itulah lahir Arum dengan bentuk dan rupa yang mengerikan. Tertatih kembali Arum berjalan sedikit menjauh dari ibu-ibu tadi. Dia tidak mau langsung kembali ke rumah dengan kondisinya saat ini. Pasti hanya akan menambah kekhawatiran Lastri. Masih dengan air mata yang bergulir, Arum merasakan sakit yang luar biasa. Di hatinya dendam yang teramat dalam. Malam Selasa Kliwon ya, Nduk. Lirih terdengar suara yang datangnya entah dari mana. Selingukan, Arum mencari sumber suara itu, tapi yang didapatinya hanya kesunyian subuh. Merinding segera buru-buru Arum menuntaskan pekerjaannya. Dirasa semua sudah selesai, Arum beristirahat sejenak. Kakinya terlihat memar. Kembali dia teringat dengan ucapan ibu-ibu tadi. Sekali lagi rasa perih dan dendam muncul di hati Arum. Bangkit berdiri, walau rasanya kakinya begitu ngilu, dia melangkah perlahan kembali ke rumah. Adegan berganti. Kali ini Bima sedang berdiri di sebuah kerumunan. Banyak orang-orang berkumpul di depan rumah Arum. Wanita pembawa sial, harusnya sudah dari dulu diusir dari tempat ini, teriak seorang laki-laki parubaya. Ampun Pak, jangan, ratap Lastri yang kini duduk bersimpuh di sebelah Arum. Badan Arum yang kini terlihat berantakan, hampir tubuhnya ditelanjangi di muka umum. Sudah cacat, burik, jelek, masih menggoda suami orang, bentak wanita yang Bima ingat salah satu wanita yang pernah mengatai Arum. Ampun, saya tidak tahu apa-apa, Bu. Suami ibu yang mendatangi saya dan mencoba melecehkan saya, ratap Arum.
Mana ada laki-laki yang mau sama kamu? Sekali lagi ucapan keji muncul dari beberapa warga yang ada di situ. Kali ini, Bima mengedarkan pandangannya. Benar saja, dia melihat ada satu laki-laki yang di sebelahnya ada sosok wanita buruk rupa. Mirip sekali dengan sosok yang berada di dekat Mbak Maya waktu studi tour kemarin. Sirap, ucap Bima. Baginya sungguh aneh. Memang benar, secara logika, mana ada laki-laki yang mau secara sadar melecehkan Arum. Bukan merendahkan, tapi memang kondisi Arum yang seperti itu. Jelas pasti tidak ada laki-laki yang mau berinteraksi dengannya, apalagi melecehkannya. Kembali Bima melihat ke arah Arum. Adegan sekali lagi berubah. Kini Bima sedang berdiri tepat di kamar Arum. Dilihatnya dia sedang terburu-buru. Sepelan mungkin Arum membuka pintu kamarnya, seolah tidak mau didengar oleh ibunya. Merasa kondisi aman, dia berjalan melangkah keluar rumah. Malam masih larut, bulan bersinar terang di atasnya. Arum sudah muak dengan semua yang terjadi dengan hidupnya. Hampir seminggu ini, dia selalu didatangi oleh sosok wanita yang dulu pernah menemuinya. Merasa bahwa ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini, Arum bergegas menuju sendang yang disebutkan oleh sosok itu. Perjalanan menuju sendang benar-benar mengerikan. Tidak ada penerangan sama sekali. Jalan setapak yang dilalui Arum pun hanya sebatas tanah, dengan kanan kiri masih berupa pepohonan yang lebat. Beberapa kali dia menolehkan pandangannya, takut jika dilihat warga desa. Sudah hampir setengah jam dia berjalan, hingga terlihat ada sebuah sendang. Mata air itu tidak begitu besar, tetapi jelas membuat siapa saja yang melihatnya begitu ngeri. Bergidik sejenak, Arum ingin berjalan kembali ke rumahnya. Tapi ingatan tentang hinaan dan cacian, serta fitnah yang diterimanya, membuat sakit hati kembali muncul. Nekat Arum berjalan ke arah sendang itu. Sepi, tidak ada siapapun. Yang terdengar hanya suara sautan-sautan serangga dan kodok yang memecahkan keheningan malam. Awalnya dia merasa bahwa tidak mungkin ada orang di sini. Mungkin dia salah karena mempercayai sesuatu yang bisa saja itu hanyalah imajinasinya. Dek, terdengar suara lirih. Menoleh ke arah sumber suara, Arum melihat sosok wanita yang selalu hadir dalam mimpinya sedang duduk di atas batu. Begitu indah dan memukau. Di latar belakangi cahaya rembulan, sosok yang begitu cantik itu membuat Arum diam melongo melihatnya. Dek, kesini, ujarnya meminta Arum untuk mendekat. Bagai terhipnotis, tertatih, Arum mendekat ke arah wanita itu. Aku sudah tahu apa yang menjadi masalahmu. Kamu pengen menjadi cantik, Tondo, ucapnya saat Arum sudah berada di jangkauannya. Injah Nyai, ucap Arum terbata. Kini sosok tersebut meminta Arum untuk duduk di bawahnya. Perlahan dia membelai rambut Arum. Kaget dengan perlakuan yang diterima, Arum yang sedari tadi merasa bahwa ini adalah sebuah imajinasinya, kini yakin bahwa sosok tersebut memang benar-benar nyata. Gampang, Dok. Kalau kamu ingin jadi cantik seperti aku, banyak laki-laki yang akan suka sama kamu. Caranya gampang, ujarnya lembut dengan senyum yang menawan. Pripun carane Nyai? Bagaimana? Tanya Arum yang kini sudah dilanda hasrat untuk mendapatkan keinginannya. Masih tersenyum sosok tersebut, kini berdiri. Kamu sudah benar-benar siap, Tondo? Iya, saya sudah tidak kuat dengan ini semuanya, Nyai, ucap Arum yang masih merasa sakit hati dengan perlakuan yang diterimanya selama ini. Ya wes nek ngono, bawakan aku darah perawan tiap malam Selasa Kliwon, katanya sambil menoleh ke arah Arum. Arum yang mendengar hal tersebut kaget. Ternyata dia sedang diminta untuk mencari tumbal agar dia bisa menjadi wanita yang cantik jelita. Perasaannya beradu antara ingin melanjutkan atau tidak. Kamu sudah siap, Nduk. Harus mau dan tidak bisa dibatalkan lagi. Kalau tidak, ya dirimu sendiri yang harus jadi peliharaanku di sini. Lanjutnya,
kaget bagai disambar petir. Arum merasa terjebak dengan tipu daya muslihat sosok yang ada di depannya. "Sudah, sekarang kamu mandi di sendang ini," perintah sosok tersebut. Sekali lagi bagai terhipnotis, Arum melepaskan satu persatu kain yang melilit tubuhnya dan menyisakan kain yang dijadikan sebagai kemben. Melangkah dia memasuki sendang tersebut. "Sekarang keinginanmu sudah terjadi, Nduk. Jangan lupa malam Selasa Kliwon bawakan darah perawan ke sini." "Carane pripo, Nyai?" ujar Arum yang kini sudah beranjak dari dalam sendang tersebut. "Gampang. Golek ono perawan, carilah perawan. Saya kasih ilmu biar kamu bisa nyirep orang lain. Kasih sisir ini, nanti orangnya bakal datang ke sini sendiri." Mengerti, Arum mengangguk dan mendekati sosok wanita itu. Kini kepalanya kembali diusap-usap dan diberikan cara untuk menyirap orang lain. Adegan berubah lagi. Kini Bima berada di sebuah pasar. Banyak sosok laki-laki yang memperhatikan wanita yang sedang berjalan di depan mereka. Wanita yang begitu cantik. Bima yang tidak tahu siapa sosok itu, namun seketika dia paham bahwa itu adalah Arum. Jauh berbeda dengan apa yang Bima lihat sebelumnya. Sosoknya kini terlihat sangat cantik. Kulitnya bersih, rambutnya disanggul rapi. Namun tetap saja, Bima bisa melihat ada kabut hitam yang menyelimuti tubuh Arum. "Dek, mau kemana? Kok sendirian?" tanya seorang pemuda yang berani mendekati Arum. Tersenyum, Arum tidak menjawab dan malah pergi meninggalkan pemuda tersebut. Dia berjalan melenggak-lenggokkan pantatnya, seolah sedang menggoda laki-laki yang ada di sana. Merasa senang mendapatkan perlakuan seperti itu, Arum berjalan kembali ke arah rumahnya. "Aneh ya, Bu, tiba-tiba bocah itu kok jadi cantik seperti itu?" Terdengar suara wanita yang masuk ke dalam telinga Arum. Tersenyum, ia kembali berjalan dan tidak menghiraukan perkataan yang barusan didengarnya. "Tunggu saja," kata Arum sambil mengingat perlakuan yang selama ini ia terima. Ingatan yang muncul saat dirinya dihina dan difitnah sekali lagi membuat dendam yang muncul begitu kuat. Adegan berganti lagi. Malam sudah datang. Arum sedari tadi sudah bersiap-siap pergi meninggalkan rumah. Diamati suasana sudah sepi, yang berarti ibunya Lastri sudah tertidur. Mengingat pertama kali ibunya melihat kondisi Arum, dia tidak percaya. Tetapi dengan dalih bahwa Arum mendapatkan berkah berkat kesabarannya selama ini, lambat laun Lastri menerima itu semua. Dia yakin bahwa memang Tuhan sudah memberikan keajaiban untuk putri semata wayangnya. Berjalan menuju desa, kali ini Arum mendekati sebuah rumah, di mana dia selalu mendengar cacian dan hinaan dari si pemilik rumah, Bu Wanti, wanita yang benar-benar dibencinya. Dengan penuh dendam, dia akan membalaskan apa yang sudah diperbuatnya selama ini. Beberapa saat dia melihat ke arah rumah itu, begitu sepi dan tentram. Menyeringai dia menaruh sisir kayu di bawah kursi. Arum yakin sisir itu akan digunakan oleh si pemilik rumah. Adegan berganti lagi. Suasana desa begitu gaduh. Para warga sepertinya begitu panik. Terlihat beberapa orang mondar-mandir. Melihat itu, Arum segera menghampiri kerumunan tersebut. "Ada apa, Pak?" tanya Arum pada salah satu warga. "Itu, Neng, anaknya Bu Wanti. Sejak kemarin dia seperti kesurupan. Kulitnya membusuk. Pagi tadi katanya meninggal dunia," jawab bapak tersebut. Setelah kejadian itu, setiap bulan pada saat malam Selasa Kliwon, selalu saja ada warga yang meninggal. Kecurigaan warga semakin menjadi. Manakala sosok Arum yang dulunya cacat dan buruk rupa, tiba-tiba menjadi seorang yang cantik. Tidak sampai di situ, banyak sekali pemuda yang mulai tergila-gila dengan Arum. Hingga puncaknya, warga merasa jengah. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah Arum. Tanpa ada penjelasan apapun, rumah tersebut langsung dibakar oleh warga yang buta karena amarah. Terlebih oleh keluarga korban yang memang sedari dulu menaruh curiga kepada Arum. Melihat itu semua, Arum mencoba untuk melarikan diri bersama ibunya. Sayang, dia bisa dikejar dan kembali dibawa ke arah rumah tinggalnya. Suasana riuh kembali terjadi. Arum kali ini sudah diikat
dan dipukuli begitu keji oleh warga kampung yang memendam amarah. Tidak tahu bagaimana kabar tersiar, Arum menjadi cantik karena persekutuannya dengan iblis. Arum kembali meratap, meminta tolong kepada Nyai yang memberikan kecantikan yang diberikan kepadanya. Namun sosok tersebut bahkan tidak menampakkan dirinya. Tubuh Arum sudah ditelanjangi. Kini dia berdiri memelas di depan rumahnya. Ibunya Lastri hanya bisa menangis melihat kondisi anaknya. Sumpahku kabeh, kalian semua yang membuatku seperti ini bakal menerima ganjarannya. Desa ini bakal mati, ambu mayit, teriak Arum. Mendengar itu warga bertambah geram. Segera tubuh Arum diguyur minyak tanah dan dibakar hidup-hidup di depan ibunya Lastri. Bima tersentak. Dia kembali membuka mata. Apa yang dilihatnya benar-benar membuat muak dan marah. Sosok Gendeswari sudah banyak menjerumuskan orang-orang, memanfaatkan penderitaan seseorang untuk mendapatkan ingon-ingon untuknya. Bima berdiri, kemarahannya begitu membuncah. Hasrat ingin melenyapkan Gendeswari begitu kuat. Sosok Banaspati yang ternyata dari tadi mengelilinginya tiba-tiba berhenti karena merasakan amarah dari Cempoko Kuning yang meluap. Begitu juga Kromo Sengkono. Tiba-tiba dia membabi buta menyerang para penghuni alas Lali Jiwo. Bima berjalan menuju arah Gendeswari. Tangannya terkepal dengan erat, memegangi mata tombak Cempoko Kuning. Tidak ada satupun makhluk yang mendekat ke arah Bima. Mereka takut dengan aura Cempoko Kuning yang mengedarkan aura membunuh yang begitu kuat. Bima murka dengan apa yang dia lihat. Emosi menggelayuti dirinya, membuat lupa dengan semua yang tengah terjadi. Yang ada di dalam hatinya hanya ingin menghancurkan, membakar, dan membuat jera sosok Gendeswari. Ia berjalan dengan langkah yang mantap. Tubuhnya yang kecil seolah terlihat bagai seekor harimau yang mendekati mangsanya. Dia benar-benar hilang kesadaran. "Gendeswari!" teriak Bima lantang. Suaranya menggema memenuhi Sanggar Pati. Mengetahui itu bukan Bima, Pak Arif yang sedari tadi berusaha mengumpulkan tenaga, mencoba untuk berdiri. "Cilokok," ucapnya saat melihat Bima dengan tatapan bengisnya menuju ke arah Gendeswari. "Aku terus delo, kowe tak akon jogo Sanggar Pati." "Rusak!" bentak Bima yang kini sudah berhadapan dengan Gendeswari. Wanita itu bersimpuh di bawah Bima. Ketakutan menyelimuti Gendeswari. Kapan saja dirinya bisa dibakar oleh sosok yang berada di tubuh bocah Bima saat ini. "Ngapunten Nyai, maaf Nyai," ratap Gendeswari memohon ampun. Tidak ada rasa belas kasihan yang muncul. Yang ada dalam diri Bima hanya ingin menghancurkan sosok yang ada di depannya. "Tidurlah," ucapnya sambil mengangkat mata tombak yang sedari tadi dipegangnya. Melihat itu Gendeswari hanya bisa pasrah. "Bima, kendalikan dirimu. Ingat apa yang kukatakan. Mereka tergantung pada dirimu," ujar Pak Arif yang sudah tiba-tiba memegangi tangan Bima. Mengetahui hal tersebut, Bima menoleh dan menyeringai ke arah Pak Arif. "Bocah iki sudah bukan menjadi urusanmu lagi," ucap Bima dengan menampilkan seringai mengerikan. "Ngapunten Nyai, ini tetap jadi urusan saya. Karena saya dan Bima kesini untuk mengambil sukma dari Maya," ucap Pak Arif sambil memperlihatkan kondisi Maya yang berada di tengah pendopo. "Terlebih, Simba sudah berpesan kepada saya jika saya harus menyelamatkan cucu perempuannya. Jika Gendeswari dibakar sekarang, sukma Maya juga akan ikut terbakar," lanjut Pak Arif. Mendengar hal tersebut, Bima menurunkan tangannya. Dia berbalik dan berjalan menuju ke arah pendopo. Dilihatnya Maya memang masih terkulai. Tubuhnya seolah sedang tidur. "Cah Ayu, bangun," ucap Bima lirih sambil membelai rambut Maya. Terjadi pergerakan. Tubuh Maya bergerak perlahan, sedang Bima tersadar dengan apa yang barusan dia lakukan. Dia tahu, dia melihat semua. Dia ingat, emosinya tadi membuat dirinya lepas kendali. "Mbak Mai," ucapnya sambil bersimpuh di sebelah kursi rotan itu. Bima," gagapnya. "Bima,
tolongin Mbak Bim, Mbak mau pulang, Mbak takut di sini. Jeritnya meraih tangan Bima. Iya Mbak, setelah ini kita pulang ya, ucapnya sambil masih menenangkan saudara sepupunya itu. Dirasa sudah tenang, kembali Bima melihat ke arah tengah lapangan. Gendeswari masih duduk bersimpuh. Pak Arif yang berada di dekatnya menjaga agar dia tidak kabur. Bim, sebaiknya kita bawa Maya ke tempat Simbah, ujar Pak Arif saat sudah tiba di sisi Bima. Kenapa Pak? Kita tidak langsung pulang? Tanya Bima heran. Sukma Maya sudah terlalu lama di sini. Aku sendiri tidak tahu apakah akan berdampak pada raganya. Tetapi lebih baik kita ke gubuk Simbah dulu. Dia akan memberitahu apa yang harus kita lakukan, jawab Pak Arif. Lalu bagaimana dengan Gendeswari Pak? Kalau dia dibiarkan seperti ini, bisa saja dia akan mencari mangsa lain untuk menjadi ingon-ingonnya, kata Bima sambil melihat ke arah Gendeswari. Dia tidak akan pernah percaya dengan muka penyesalannya. Dia takut sama Cempoko Kuning, Cah, kata Kromo Sengkono yang tiba-tiba sudah berada di sebelah mereka. Tidak bisa dipungkiri, saat ini dengan kejadian yang sudah Bima lihat, tidak bisa lagi dia merasa kaget dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba. Tapi, bagaimana jika keadaan seperti ini terulang lagi? Ucap Bima yang kalut. Banaspati, panggil Kromo Sengkono mendekat ke arah mereka. Banaspati kini berjalan seperti seorang anak kecil. Api di sekitar tubuhnya menghilang. Opo, ucapnya saat sudah sampai di depan mereka. Jaganan Gendeswari, jangan sampai dia pergi dari sini, ucap Kromo Sengkono. Awalnya dia menolak, katanya tidak ada urusan dengannya mengenai sosok Gendeswari. Banaspati hanya menerima perintah dari Cempoko Kuning. Ora gelem kowe, Cah? Hah? Tidak mau? Tidak nurut sama saya? Ucap Bima lirih. Mereka semua terkesiap, terutama Banaspati yang tiba-tiba saja bersimpuh di depan Bima. Ngapunten Nyai, saya siap menjaga Gendeswari di sini, ucapnya. Ya wes kono, lanjut Bima sambil tersenyum lembut. Mendengar itu Banaspati kembali menjadi sosok bola api dan terbang mengitari Gendeswari yang masih duduk bersimpuh di lapangan depan pendopo. Nyai, ucap Pak Arif. Bima yang mendengar itu tersenyum. Ini Bima Pak, tadi hanya pura-pura biar dia mau menjaga Gendeswari, ucapnya terkekeh sendiri dengan apa yang dia lakukan barusan. Sialan kamu Bim, aku pikir kamu dirasuki sosok itu lagi. Energi kalian benar-benar sudah bercampur, kata Pak Arif. Sedang Kromo Sengkono yang mendengar itu justru tertawa melihat Bima yang dengan persis bisa menirukan sosok Cempoko Kuning. Sini, sudah ditunggu kakek, ujar Kromo Sengkono. Bima dan Pak Arif mendekat ke arah Kromo Sengkono. Kali ini Pak Arif menggendong Maya. Kromo Sengkono memegangi pundak mereka. Sekali lagi, sensasi yang tidak mengenakan terjadi. Bima merasa terhimpit sesuatu yang menyesakkan. Menghirup nafas dalam-dalam, Bima mencoba mengatur nafasnya. Dia tidak begitu suka perjalanan seperti ini. Ingin rasanya segera kembali ke dunia manusia. Terlihat Simbah sudah berdiri di depan gubuk. Senyumnya merekah melihat mereka semua berjalan ke arahnya. Assalamualaikum, ucap Bima dan Pak Arif serentak. Waalaikumsalam. Piye, wes rampung, ujarnya dengan senyum yang mendamaikan. Sampun Mbah, tapi, ucap Pak Arif yang segera dipotong oleh Simbah. Wes, aku sudah tahu. Sini istirahat dulu sebelum pulang, pintanya sambil menunjuk amben yang ada di sebelahnya. Berjalan, mereka bertiga duduk di amben tersebut. Sedang Mbak Maya yang kembali tidak sadarkan diri ditidurkan di amben di dalam gubuk. Beberapa saat mereka terdiam. Simbah cuma punya ini, diminum dulu biar enakan, ben seger, ucapnya sambil menyodorkan kendi coklat dari tanah liat. Mereka bertiga meminum bergantian. Rasa dahaga membuat air di dalam kendi ketika habis tidak tersisa. Energi mereka kembali pulih. Tampak luka-luka lebam yang ada di tubuh mereka juga lambat laun menghilang. Mbah, niki toyo nopo toh? Air apa toh Mbah? Kok ajaib? Ucap Bima. Serentak mereka yang ada di sana tertawa.
Tiap kali Bima menanyakan sesuatu yang di luar nalar, pasti selalu ditertawakan. Bim, kamu sudah melewati sesuatu yang di luar nalar. Apa perlu pertanyaan seperti itu, Bim? Ujar Pak Arif yang masih terkekeh. Sebal karena ditertawakan, kini Bima memilih untuk diam. Pikirannya masih mengingat-ingat kejadian yang telah dilaluinya. Mbak Maya gimana, Pak? Tanya Bima kepada Pak Arif setelah sekian lama diam. Ada setitik keraguan yang muncul di wajahnya. Bima mengamati lekat-lekat wajah laki-laki paruh baya yang ada di depannya saat ini. Ia terlihat kelelahan di setiap guratan wajahnya. Maya, sudah terlalu lama di sini, Le. Ora gampang belek ke Sukmo. Sing wis kebacut urip ning kene suwe, yang sudah terlanjur lama hidup di sini lama. Ujar Simbah. Lah terus pripun, Mbah? Ucap Bima sedikit kecewa. Bagaimana jika nanti sukma Mbak Maya tidak bisa kembali ke tubuhnya? Perjalanan ini terasa percuma jika akhirnya Bima tidak bisa menolong sepupunya. Wes, ora usah sumelang, ndak usah khawatir. Semua ada caranya. Ndak mudah, tapi pasti bisa. Ada solusinya. Ujar Simbah yang kini membelai kepala Bima dengan lembut. Dia tahu kekhawatiran yang menggelayuti batin Bima memang tidak mudah, tapi sebagai manusia, semestinya selain berdoa, mereka juga harus berusaha. Aku salah. Tak pikir kamu belum siap membawa cempaka kuning, kata Simbah yang saat melihat senjata mata tombak yang masih dipegangi oleh Bima. Mendengar itu semua menoleh ke arah Simbah yang kini tengah berdiri memunggungi mereka. Ngapunten, Mbah, saya mau tanya, kok bisa Bima mengambil pusaka itu? Ujar Pak Arif penasaran. Kejadian Bima memanggil pusaka cempaka kuning benar-benar di luar dugaannya. Cempaka kuning senjata yang luar biasa mematikan. Bagaimana bisa Bima mengambil pusaka itu, sedang saat ini dirinya belum sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatannya? Takdir sing milih, Le. Aku sendiri juga ndak bisa jawab. Semua sudah ketentuan Tuhan. Tapi aku lihat-lihat jika seperti itu, lebih baik sementara pusaka itu ditinggal di sini dulu. Kalau sudah waktunya Bima siap, biar nanti datang sendiri ke tempat Bima. Jelas Simbah. Bima yang mendengar hal itu kembali teringat kejadian yang ia lalui. Saat dimana dirinya merasa benar-benar marah dengan Gendeswari. Bima tahu apa yang dia lakukan, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Seolah ada sosok yang berperan menggerakkan badannya untuk melakukan sesuatu. Aku wes pesen karo kowe Torip. Ajari cucuku biar bisa menolong orang. Tapi kamu malah nekat membawanya ke sini, kata Simbah sambil melihat Pak Arif tajam. Ngapunten, Mbah, ini salah saya, ucapnya sambil menundukkan kepala. Wes, sing wes kedadian, ya sudah. Semua untuk pembelajaran. Sekarang kalian masih punya pekerjaan untuk membuat Sukma cucuku kembali seperti dulu lagi, kata Simbah. Carane pripun, Mbah? Tanya Bima. Tetapi sebelum mendengar jawaban Simbah, seketika pandangannya memburam. Dirinya merasa ditarik ke belakang. Tersentak Bima kembali ke dalam tubuhnya. Mengerjap, Bima sudah berada di ruang keluarga rumah budenya. Memejamkan mata, dia masih mencoba beradaptasi. Beberapa saat lalu dirinya masih duduk di gubuk di tengah hutan belantara, tetapi tiba-tiba dia sudah berada di rumah budenya lagi. Tubuhnya terasa pegal, terlebih di bagian punggung dan dada. Merasa kelelahan, Bima merebahkan dirinya terlentang. Melihat hal itu, Sekar berlari ingin memeluk anaknya. Tetapi Pak Arif yang sudah berdiri mencegah. Saat ini energi yang berada di tubuh Bima masih belum stabil, dan itu bisa berpengaruh pada diri Sekar. Pak Arif menerima mereka, segera menyiapkan bunga macan kerah untuk digunakan mandi Bima dan dirinya, agar bisa menetralisir energi negatif yang masih menempel di tubuh mereka berdua. Segera Sekar dan Banyu berlari menuju ke arah dapur dan menyiapkan apa yang Arif minta. Suasana di ruang tamu itu masih mencekam. Dilihat beberapa sosok masih mondar-mandir mengamati mereka. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Arif kembali lagi duduk bersila, merapalkan doa. Angin dingin berhembus.
Perlahan sosok-sosok yang sedari tadi mengganggu mereka mulai menghilang. Sedang Bima masih tiduran, merebahkan badannya. Astaga, kenapa rasanya capek sekali? Batin Bima sambil menatap ke arah langit-langit ruang keluarga tersebut. Tersentak, dia teringat dengan kondisi Mbak Maya. Dia segera bangkit memastikan apakah sepupunya sudah bangun. Tapi dugaannya salah, Maya masih tertidur lelap. Walau asap hitam yang menyelimutinya sudah semakin memudar. "Bagaimana Arif?" tanya Pak D ketika Arif selesai bersila dan duduk menyadarkan tangannya. "Setelah aku dan Bima bersih-bersih, akan kujelaskan semuanya," ujarnya singkat sambil merebahkan diri dan menutup matanya. Melihat itu Bima tersenyum. Perjalanan yang dia lakukan benar-benar membuatnya semakin yakin akan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Sekar kembali dari dapur. Semua sudah disiapkan. Bima dan Pak Arif bergantian memakai kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun sebelum itu, bunga macan kerah yang sudah disediakan di atas tampah dibacakan doa terlebih dahulu oleh Pak Arif. Segera setelah ritual pembersihan diri selesai, mereka semua, kecuali Bude, berkumpul di taman belakang rumah. Kopi panas terlihat mengepul dari gelas cangkir di depan mereka, kecuali Bima. Dia meminta untuk dibuatkan segelas besar susu coklat panas kesukaannya. Rokok sudah terselip di kedua jarinya. Tidak ada rasa sungkan lagi di dalam diri Bima saat merokok di depan kedua orang tuanya. "Gimana Rip?" Sekali lagi Pak Ade bertanya kepada Arif. Sejenak Pak Arif diam dan menghisap rokoknya dalam-dalam. "Masih ada yang perlu aku dan Bima lakukan. Dan sekarang aku juga butuh bantuan dari kalian semua," ucapnya. "Maksudnya? Apa semua ini belum berakhir?" tanya Banyu yang mulai khawatir lagi seketika dia melihat anak semata wayangnya. Dari tadi malam dia begitu panik saat Bima tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya. Hampir saja dia nekat ingin membangunkan Bima. Saat ini Sukma Maya memang sudah berada di tubuhnya, tapi dia sudah terlalu lama berada di dimensi astral, jelas Pak Arif. "Lalu bagaimana Arif?" lanjut Pak D yang kini mulai kembali terlihat resah. "Bisakah kalian membawa dokter ke sini dan setidaknya memberikan asupan nutrisi untuk tubuhnya Maya?" ujar Pak Arif tidak menjawab pertanyaan Pak D. Meskipun Sukma Maya sudah kembali, tapi kesadarannya belum pulih, sedang raganya juga memerlukan nutrisi untuk bisa terus bertahan hidup. "Bisa, akan aku lakukan," tegas Pak D yang akan berusaha apapun untuk memastikan keselamatan putrinya. Tanpa meminta penjelasan dari Arif, dia tahu kalau itu dimaksudkan agar raga putrinya tetap bisa bertahan dengan adanya nutrisi yang masuk. "Setelah ini, beristirahatlah. Aku dan Bima membutuhkan banyak tenaga untuk memulihkan diri. Bima sudah mengalami kejadian yang luar biasa malam ini. Dia benar-benar hebat," ujar Pak Arif tersenyum bangga. Memang benar, tanpa dia duga, Bima memang orang yang benar-benar istimewa. Di sisi lain, begitu malas membuka mata, seolah kasur yang digunakan untuk tidur begitu menempel di punggung Bima. Entah kenapa, badannya begitu terasa lelah. Lelah sekali, sampai dia bisa tidur hampir 12 jam lebih. Enggan untuk beranjak, Bima mengamati kondisi kamarnya kali ini. Beberapa hari yang lalu, dia merasa ketakutan dengan apa yang dia lihat. Sekarang rasanya kejadian itu sudah lama sekali terjadi. Beranjak, dia membuka pintu berjalan menuju kamar mandi. Para orang tua ternyata sudah berkumpul di dapur. Wajah mereka terlihat lebih baik daripada kemarin malam. "Bim, sudah bangun kamu?" ucap Banyu yang melihat kehadiran Bima. Mendengar itu sontak Sekar segera bangkit menuju Bima. Dia memeluk kencang anak semata wayangnya. "Pak Arif sudah menceritakan semua yang kamu alami semalam. Maafkan ibu ya Bim," ujarnya lirih sambil berurai air mata. "Ibu tidak salah. Ini semua sudah menjadi takdir Bima, Bu," kata Bima yang merasa canggung dibeluk oleh ibunya di depan semua orang. Melepaskan Bima, Sekar meminta Bima agar mandi dan segera makan untuk memulihkan kondisinya. "Mbak Maya gimana Bude?" ucap Bima setelah selesai mandi dan menyempatkan diri melihat kondisi sepupunya. "Sudah baik kan Bim? Sudah tidak meronta-ronta lagi. Makasih ya Bim, mau menolong Maya," ucap Bude melihat ke arah Bima. Tersenyum Bima menganggukkan kepalanya dan berjalan kembali ke arah belakang rumah. "Masih ada 7 hari lagi. Bim, sini,"
ucap Pak Arif yang sedang duduk di taman bersama Bapak dan Pak D. Apanya yang 7 hari, Pak? Tanya Bima saat sudah berada di depan mereka. Sukma dari Maya harus disempurnakan, Bim. 7 sendang. Kita harus mencari air 7 sendang sebelum malam Selasa Kliwon, jelasnya. Maksudnya, Pak? Kata Bima masih tidak mengerti. Kamu tahu kan kondisi Sukma Maya saat ini? Tanya Pak Arif. Mengangguk, Bima mengerti bahwa Sukma dari Maya sebetulnya masih terjebak oleh sosok Kendeswari. Dia teringat dengan sisir kayu. Pak, sisirnya di mana? Tanya Bima panik. Aku simpan, Bim. Aku belum menghancurkannya. Jika aku hancurkan sekarang, pasti Sukma Maya juga akan terus berada di sana bersama Kendeswari, kata Pak Arif sambil menghela nafas panjang. Lalu setelah ini, apa yang harus dilakukan, Pak? Ucap Bima bersemangat. Semangatmu benar-benar luar biasa, Bim. Apa Simba tidak memberitahumu? Tanya Pak Arif. Menggeleng, Bima tidak mendapati pesan apapun yang disampaikan oleh Simba sewaktu berada di sana. Simba memintaku untuk mencari air 7 sendang sebelum malam Selasa Kliwon. Dengan begitu kita bisa menyempurnakan Sukma Maya, ujar Pak Arif. Pak D dan bapakmu sedang mencari informasi, Bim. Sedang mana saja yang harus kita datangi? Kata Pak D sambil menaruh HP-nya di atas meja. Sedang Banyu masih sibuk mencari informasi tempat-tempat yang memiliki sendang yang bisa mereka kunjungi dalam waktu 7 hari. Terus setelah kita melakukan ritual di sendang itu, Mbak Maya bisa seperti dulu lagi, Pak? Tanya Bima kepada Pak Arif. Dia hanya mengangkat bahunya. Ya, semoga saja, Bim. Yang lebih penting lagi, setelah kita selesai dengan ke-7 sendang itu, kita harus segera menghancurkan benda terkutuk itu, ucap Pak Arif sambil menerawang jauh. Bima kira semua sudah selesai, tapi ternyata masih ada hal yang harus dia lakukan. Mungkin sekali lagi dia akan meminta petunjuk Romo Sengkono, bertanya apa yang harus dia lakukan kali ini. Tapi dia juga teringat perkataan Pak Arif untuk tidak berpangku tangan dengan mereka, karena sejatinya mereka juga makhluk Tuhan yang bisa tergoda dengan tipu daya setan. Malam ini kita mulai perjalanan menuju sendang pertama, ucap Banyu menaruh HP-nya di atas meja. Mendengar hal itu, setiap orang yang ada di taman memandang Banyu. Tersenyum, Banyu mengatakan kalau dia sudah mendapatkan informasi tentang sendang yang tidak jauh dari rumah mereka. Konon, tempat itu sering dijadikan sebagai tempat pemujaan, dan tantangan mereka kali ini, sendang tersebut berada di salah satu kaki gunung yang melegenda di wilayah mereka. Tidak mungkin kita semua pergi ke Lingwar, ujar Pak D. Saat ini mereka semua sedang berdiskusi bagaimana cara untuk pergi ke desa Lingwar. Bimas dari tadi diam dan memperhatikan. Dia tidak berminat untuk ikut berdebat dengan para orang tua. Benar, lebih baik hanya laki-laki saja yang pergi, sedang kalian, Sekar dan Yanti, di rumah menjaga Maya, kata Pak Arif menengahi. Memang benar saat ini kondisi Maya tidak bisa dibawa kemana-mana. Dia sudah terbangun, tapi tatapannya kosong, bagai tidak punya kehidupan sama sekali. Mendengar perkataan Arif, Sekar terdiam. Dari tadi dia bersikukuh untuk ikut ke desa Lingwar. Dia merasa tidak tenang jika harus berdiam diri di rumah. Benar, Sekar, lebih baik kita di rumah daripada nanti malah menjadi beban untuk mereka, ucap Yanti. Mengalah, akhirnya Sekar menuruti saran dari mereka. Nanti sore kita pergi. Kemungkinan perjalanan sedikit jauh, dan aku tidak mengharapkan semua berjalan dengan lancar. Hanya berjaga-jaga, kata Pak Arif. Apa maksudmu, Rif? Tanya Banyu heran. Kita sedang menghadapi masalah gaib. Aku tidak berani mengatakan kalau semua akan berjalan dengan mudah. Pasti akan ada halangan, entah apa itu. Jelasnya sambil menyulut kembali rokok yang sedari tadi mati. Seperti kejadian yang kalian lalui semalam. Mungkin sosok Kendeswari saat ini sedang berada di alas Lali Jiwo. Tapi, bisa saja kita bertemu dengan sosok yang lebih ganas lagi. Jadi aku peringatkan kalian untuk tetap selalu waspada dan ikuti semua arahan yang kuberikan, ujar Pak D. Arif tegas. Mendengar itu, mereka semua terdiam. Mungkin hanya Bima yang sedikit tenang, karena dia sudah mengalami hal yang luar biasa di luar nalar. Tapi bagaimana dengan Bapak dan Pak D-nya? Mereka mungkin malah belum pernah mengalami kejadian yang ekstrim dalam hidupnya.
yang berhubungan dengan dunia gaib. Bagaimana? Kalian siap? Kalau tidak, biar aku dan Bima saja yang pergi. Sekali lagi Pak Arif bertanya kepada mereka berdua. Ini semua untuk keselamatan anakku. Justru aku yang seharusnya bertanggung jawab dengan semua ini, bukan malah Bima, kata Pak D dengan suara yang sedikit meninggi. Tersenyum, Pak Arif mengangguk mendengar jawaban dari Pak D Wawan. Desa Lingwar ini sepertinya masuk ke pedalaman, ucap Banyu yang sembari melihat handphone yang ada di tangannya. Beberapa sumber yang kulihat juga banyak hal aneh yang terjadi di sana, lanjutnya dengan mengangkat kepala menatap mereka semua. Bima yang mendengar itu hanya terdiam. Sedari tadi pikirannya terus melayang ke arah Mbak Maya. Entah apa yang akan terjadi, tapi ada sesuatu yang membuat hatinya resah. Dia beranjak ingin melihat kondisi sepupunya tersebut. Berjalan, dia menuju kamar Maya. Pelan, dia membuka pintu kamar sepupunya. Benar saja, Mbak Maya saat ini sedang duduk di pinggiran kasur. Kondisinya masih tetap sama. Tatapannya kosong, seperti orang sedang melamun. Mbak, ucap Bima mendekati Maya. Mbak Maya ngapain? Ucap Bima yang sudah duduk di sebelahnya, menengok ke arah Bima. Maya bersisik. Tolong aku Bim, aku takut, ucapnya lirih. Aku sudah dari kemarin diajak pergi oleh wanita itu Bim. Lanjutnya, heran dengan perkataan sepupunya, siapa yang mengajaknya pergi? Apa Gendeswari datang kembali ke sini lagi, ke rumah ini? Siapa Mbak? Bima mencoba bertanya. Mereka Bim, jawab Mbak Maya sambil menunjuk ke arah sudut kamarnya. Bima menengok ke arah di mana Maya menunjuk, tapi tidak ada apapun di sana. Kalaupun ada demit di sekitar mereka, pasti Bima sudah bisa langsung merasakan hal tersebut. Tetapi kondisi kamar Mbak Maya saat ini benar-benar terlihat tenang. Sekarang istirahat ya Mbak, nanti kita cari cara biar kamu bisa seperti dulu lagi Mbak, ucap Bima yang mulai beranjak dari sisi ranjang yang sedari tadi ia duduki. Selosok Kliwon sudah dekat, Sanggar Pati akan ramai, ucap Mbak Maya tiba-tiba. Menoleh, Bima terkesiap mendengar ucapan sepupunya barusan. Batinnya benar-benar tidak enak. Apa yang sebenarnya terjadi? Bima setengah berlari menuju tempat para orang tua di belakang rumah. Kenapa Bim? Ujar Sekar saat melihat Bima terburu-buru melangkah ke arah mereka. Segera Bima menceritakan apa yang terjadi di dalam kamar Maya. Sontak, Bude berdiri dan segera berjalan menuju kamar tersebut. Dia pikir Maya sudah bisa diajak bicara. Serius kamu Bim? Ujar Pak Arif cemas. Dia sendiri tidak mengerti maksud dari perkataan Maya. Tapi ada sesuatu yang membuat batinnya bergejolak. Sanggar Pati memang tempat yang menakutkan. Di sanalah semua penghuni alas lali jiwa berkumpul. Jika memang benar berarti ritual Sendang Pitu. Semoga dugaannya salah. Dia berharap dugaannya salah. Kenapa Pak? Tanya Bima yang melihat kepanikan di wajah Pak Arif, Banyu dan Wawan yang sedari tadi memperhatikan tidak paham dengan maksud mereka. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ada yang aneh. Segera kita harus mendapatkan air Sendang Pitu, ujar Pak Arif yang kini bangkit dan berjalan ke arah kamar Maya. Pikiran Pak Arif kalut. Apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya tidak ada sosok yang bisa memasuki raga Maya, karena saat ini kamar dan tubuhnya sudah ia pagari dengan gaib. Dia sudah sampai di depan pintu kamar anak temannya itu. Semua orang mengikuti di belakangnya sedari tadi. Saat pintu dibuka, suasana masih tetap sama. Bude yang ada di sampingnya terlihat kecewa karena Maya kembali tertidur seperti malam sebelumnya. Bim, ikut aku, ujar Pak Arif berjalan menuju taman belakang rumah. Bima menurut tanpa memberikan pertanyaan apapun. Ini semua aneh Bim, tidak biasanya seperti ini. Seharusnya tidak ada sosok yang bisa merasuki Maya, ucap Pak Arif cemas. Bima tidak melihat satupun sosok saat tadi berada di dalam kamar Mbak Maya Pak. Mungkin itu memang Mbak Maya yang bicara, ujarnya. Kalau kemungkinan ada sesuatu di luar kehadiran Gendeswari yang membuat Sukma Maya terperangkap di dua alam, kata Pak Arif yang tiba-tiba berhenti dan menghembuskan nafas panjang. Bima dia menunggu apa yang ingin dikatakan oleh Pak Arif. Namun setelah beberapa saat tidak ada kelanjutan dari ucapannya barusan. Terus bagaimana Pak? Ucap Bima memecahkan keheningan.
Sendang Pitu. Simbah memintaku untuk membawa air dari Sendang Pitu untuk menyempurnakan sukma maya, ucap Pak Arif. Kita harus segera mengambil air itu. Aku takut ada sesuatu yang lain yang sedang terjadi saat ini. Kamu beristirahatlah sebentar. Sore ini kita akan melakukan perjalanan lagi, lanjut Pak Arif. Bima tidak protes. Dia beranjak menuju kamarnya. Hanya di kamarnya dia merasakan ketenangan dan bisa berpikir dengan jernih. Kenapa Simbah meminta untuk mengambil air sendang itu? Batin Bima. Otaknya begitu keras berpikir, tapi tidak ada jawaban yang dapat ia temukan mengenai Sendang Pitu dan hubungannya dengan kondisi Maya saat ini. Sendang Pitu kui mo ono siji le, cuma ada 1, bukan 7. Terdengar suara familiar di telinga Bima. Simbah, ujar Bima terkesiap langsung duduk dari tidurnya. Kole ono, carilah sendang yang dijaga oleh 7 punggawa. Tidak gampang, tapi tidak susah. Suara itu kembali muncul dibarengi munculnya Kromo Sengkono di samping Bima. Bah, ucap Bima saat melihat sosok penjaganya. Kromo Sengkono bakal ikut kamu mencari air sendang itu, ucap suara Simbah. Sosoknya benar-benar tidak bisa dilihat Bima. Namun Kromo Sengkono mengangkat tangannya, memberikan gestur sungkem dan mengangguk. Sekarang ini sudah tidak bisa main-main lagi, Cah. Saudaramu sudah dipakai untuk membuka ritual, untuk membuka sanggar pati, ujarnya. Pripun, Mbah? Gimana, Mbah? Saya tidak paham maksud perkataan panjenengan. Air Sendang Pitu yang bisa membuat sukma dari saudarimu kembali ke raganya. Sekarang tidak hanya Gendeswari yang mengincar sukma dari anak itu, ucapnya dengan suara menggeram. Mendengar hal itu, Bima segera keluar kamar. Dia mencari keberadaan Pak Arif. Dilihatnya mereka bertiga sedang duduk di taman belakang rumah. Pak, ada sesuatu, ucap Bima. Kenapa, Bim? Tanya Pak Arif heran. Sendang Pitu bukan berarti 7 sendang. Simbah baru saja memberitahu sesuatu. Kita diminta untuk mencari sendang yang dijaga 7 punggawa, jelas Bima. Menepukkan tangan ke jidatnya, Pak Arif kali ini benar-benar khawatir. Ketakutannya benar-benar terjadi. Dia ragu untuk membawa Banyu dan Wawan. Memang tidak ada yang kebetulan. Entah Banyu yang diarahkan mendapatkan informasi tersebut, atau memang ini sebuah takdir yang harus mereka jalani. Sendang Pitu yang dimaksud ternyata adalah Sendang Kaputren yang benar berada di Dusun Lingwar. Kenapa, Arif? Ujar Pak Dewawan yang memperhatikan Arif. Di satu sisi kita beruntung, karena kita bisa langsung tahu di mana sendang itu berada. Tapi di sisi lain, sendang yang akan kita kunjungi merupakan sebuah area keramat yang benar-benar dikeramatkan oleh penduduk desa Lingwar. Jelas Pak Arif. Bagaimana kamu bisa tahu, Rip? Dan apa maksud dari dijaga 7 punggawa? Kini Baju yang bertanya. Kepalanya silih berganti menatap Bima dan Arif. Dia benar-benar sebal saat ini. Keterbatasan informasi yang dimilikinya membuat seolah dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Punggawa Pitu yang berarti 7 penjaga, dan sosok penjaga itu menurut cerita yang kudapat tidak akan dengan mudah memberikan air yang kita maksud, kata Pak Arif yang kali ini sudah bersandar di kursi sambil memegangi kepalanya. Kenapa jadi seruat ini? Batinnya. Ya, kita tinggal ambil saja airnya terus pulang kan? Bukannya kita hanya butuh air dari sendang itu agar supaya nyawa dari Maya bisa diselamatkan, ucap Banyu. Benar juga, pikir Bima. Kenapa tidak ambil saja airnya terus pulang? Kenapa Pak Arif malah terlihat begitu pusing dan khawatir? Kalau kamu mau memasak air untuk diminum agar rasa hausmu hilang, bisa dicoba. Tapi jika kita membicarakan soal sukma yang sudah terjebak beberapa waktu di alam mereka itu berbeda. Jika sisir itu tidak memiliki energi dari Gendeswari, tentu di sana sisir itu tidak akan berguna sama sekali, ucap Pak Arif. Jadi kita harus memberikan air dari sendang itu di alas lali jiwa, tanya Bima. Perlahan masalah pelik ini mulai terbuka. Walau masih banyak segudang misteri yang masih harus mereka pecahkan. Benar, energi dari mereka yang membuat kita bisa membawa sesuatu ke alam mereka.
bukan hanya sekedar mengambil air dan diminumkan ke Maya. Lantas, tiba-tiba dia akan terbangun. Jelas Pak Arif. Pak Ade yang mendengar itu menampilkan wajah murung. Tidak tahu kenapa dia merasa bahwa ini benar-benar di luar kendalinya. Namun apapun yang terjadi, dia akan tetap mengikuti arahan yang diberikan oleh Arif. Dia sudah benar-benar percaya dengan teman seperjuangannya sedari kecil. Kromo Sengkono juga bilang kalau kali ini bukan hanya sosok Gendeswari yang mengincar Sukma dari Maya. Kata Bima dengan memandang lekat Pak Arif. Itulah Bim, kamu tahu sendiri semalam bagaimana sosok penghuni alas lali jiwa tiba-tiba muncul. Tidak disangka ternyata kita diarahkan menuju ke alun-alun mereka. Dengan ini semua, pasti ada sesuatu yang lain, jawab Pak Arif. Bima heran Pak, kenapa Simba tidak menolong secara langsung dan hanya memberikan kita petunjuk-petunjuk? Bima takut jika kita salah mengartikan ini semua, ujar Bima yang sedari semalam memikirkan kenapa tidak Simba sendiri yang menolong Maya jika memang dia sosok yang dituakan di sana. Ada batasan di alam mereka, Bim. Tidak semua bisa dilakukan semaunya. Aku yakin pasti ada hikmah di balik semua ini. Cuma aku sendiri juga belum tahu secara pasti apa maksud dari rentetan kejadian ini, kata Pak Arif. Bisakah aku ikut pergi bersama kalian ke dimensi astral? Ucap Pak Ade tiba-tiba. Mendengar itu Pak Arif tercengang. Mungkin baginya bisa membawa Sukma dari temannya itu. Tapi bagaimana dengan resiko yang harus dia hadapi nantinya? Menggeleng, Pak Arif menolak menjawab pertanyaan tersebut. Sementara itu, waktu sepertinya bagai berlari, seperti peluru melesat. Tiba-tiba saja, sore sudah datang. Semua laki-laki yang ada di rumah itu sudah bersiap. Dengan terpaksa kali ini Bima harus izin beberapa hari dari sekolahnya. Sungguh dia rindu menjadi normal tanpa harus memikirkan segala sesuatu yang tidak pasti seperti ini. Berapa jam kira-kira kita sampai di desa itu? Tanya Wawan menatap ke arah Banyu. 4 atau 5 jam sepertinya, ucapnya sambil melihat GPS yang sedari tadi dia amati. Desa Lingwar benar-benar berada di kaki Gunung Lingga. Bisa diprediksi jalanan yang mereka lalui juga tidak semulus jalanan perkotaan. Ingat, jika memang ada sesuatu yang tidak beres, lebih baik kalian tidak melakukan apapun. Ikuti semua arahan yang kuberikan, ucap Pak Arif yang sedari tadi diam seolah sedang memikirkan sesuatu. Bim, kali ini aku tidak hanya menjagamu. Sebisa mungkin kamu gunakan batinmu untuk mendeteksi jika ada sesuatu yang gaib mendekat. Bisa kan? Lanjutnya, saat tengah menatap Bima. Mengangguk, Bima mengerti. Perlahan dia tahu bagaimana caranya menggunakan kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk mendeteksi makhluk astral. Kita berangkat sekarang? Tanya Pak Dewawan. Mereka semua berdiri. Sekar dan Yanti berjanji akan selalu mengabari kondisi mereka di rumah. Jika ada sesuatu yang terjadi, mereka akan langsung meminta bantuan tetangga atau satpam komplek. Ada raut khawatir yang muncul dari diri mereka saat melihat Bima dan yang lainnya masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju desa Lingwar ternyata cukup jauh. Mereka harus melewati alas tengah untuk bisa masuk wilayah tersebut. Jantung Bima mulai berdebar kencang lagi. Ingatan demi ingatan muncul kembali di kepalanya. Kejadian di alas lali jiwa benar-benar merubah sudut pandangannya tentang hidup di dunia ini. Setelah ini apa lagi? Batinnya sambil melihat langit yang mulai menghitam. Aneh, rasanya mobilnya berat banget, ujar Pak Dewawan. Sudah, jangan putus pikir. Kita semua sedang diawasi oleh mereka, ucap Pak Arif. Tidak betah dia membuka kaca jendela dan mulai menghidupkan sebatang rokok. Tidak ada jawaban dari mereka semua. Kembali Pak De fokus dengan jalanan. Seperti apa Pak, sosok Punggowo yang menjaga sendang pitu? Tanya Bima yang duduk di sebelah Pak Arif. Aku sendiri belum pernah bertemu dengan mereka, Bim. Sebisa mungkin, aku menghindari tempat tersebut. Terlebih, memang banyak rumor yang berkembang bahwa di sana sering dilakukan ritual penumbalan. Jawabnya. Bima berpikir sejenak. Dia ingat saat melihat masa lalu dari Gendeswari yang menampilkan sosok Arum. Tiba-tiba batinnya terkesiap. Apa ada hubungannya dengan desa yang akan mereka kunjungi? Sosok Arum? Waktu Bima melihat masa lalu dari Gendeswari, di sana Bima juga melihat kalau ritual yang dilakukan di area Sendang, Pak, ucap Bima. Kapan kamu melihat itu semua, Bim? Tanya Pak Arif bingung. Waktu Sanggar Pati saat sebelum Bima dikuasai Cempoko Kuning. Bima melihat masa lalu dari Gendeswari saat mencari ingon-ingon untuknya,
jawab Bima. Kenapa kamu tidak cerita, Bim? Ucap Pak Arif yang kali ini melihat ke arah Bima. Banyu dan Wawan yang mendengar itu diam, tidak bersuara. Tidak ada yang harus mereka katakan. Kembali Bima menceritakan apa yang sudah dia lihat. Bagaimana dia bertemu dengan sosok Arum yang dikelabui oleh sosok Kendeswari. Tunggu, sepertinya semua berkaitan. Aku curiga tempat di mana kita tuju adalah tempat saat Kendeswari memulai penumbalan pertamanya, kata Pak Arif yang mencoba menganalisa semua yang kejadian yang dialaminya saat ini. Itulah Pak yang Bima pikirkan. Apakah ini semacam petunjuk atau Bima yang mencoba mencocokkan semuanya? Ucap Bima. Tidak menjawab pertanyaan Bima, justru malah Pak Arif melontarkan pertanyaan. Apa kamu melihat bagaimana ritual itu dimulai, Bim? Bersambung. Terima kasih Netra Sandegala. Teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube dan Twitternya ya untuk menyimak kisah yang lain. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, nantikan bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.